Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafa hadhihi al-ummata bil manaqibil 'aliyyah wa munna 'ala ba'd bi idla'i wa ikhtara minhum bil wilayah. Wa usalli wa usallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqad qala an-nabiy sallallahu ala alihi wa sallam an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratun lis-shahimi minal lagwi war-rafath wa tu'matun lil masakin, rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah musalla al-Baqarah yang insyaallah semuanya yang berhadir dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridhanya Allah dan syafaatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Tanpa terasa oleh kita sudah berada di fase yang ketiga, bahkan sudah hampir berakhir fase yang ketiga di bulan suci Ramadan, yakni insyaallah nanti malam kita memasuki malam yang ke-25 di bulan suci Ramadan, yang berarti tidak beberapa hari lagi kita akan berpisah dengan Ramadan. Kita bersyukur diberikan Allah kesempatan, diberikan Allah panjang umur bisa beribadah Ramadan pada tahun ini sangat leluasa, karena kita beberapa tahun kemarin sangat terbatas alias karena ada corona, dan alhamdulillah pada puasa kali ini yang alhamdulillah di mana-mana masyarakat sangat antusias untuk memakmurkan masjid, musalla, bahkan di kantor-kantor pun juga demikian. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini sebagai bentuk perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, khususnya negeri kita aman dari berbagai macam wabah, penyakit dan bala. Amin ya rabbal alamin. Kewajiban kita selain melaksanakan ibadah Ramadan ya, walaupun tadi disampaikan tema tentang apa tadi? Ya, kita akan membahas tentang zakat dengan persiapan Idul Fitri ya. Jadi Bapak tadi sudah bisik-bisik ya, zakat enggak apa, kita sambil santai aja. Karena enggak minum juga kan. Ya, ada kewajiban bagi kita yakni mengeluarkan zakat fitrah ya. Zakat fitrah ini kecil, ringan, tapi sangat menentukan ya, karena barang siapa yang berpuasa sementara dia tidak berzakat, maka puasanya mu'allaq, terawang-awang. Apa bahasa kita tuh, naik kada turun kada ya. Nah, jadi walaupun sedikit tapi sangat menentukan yang banyak. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mewajibkan kepada kita semua zakat al-fitri, zakat fitrah sebagai apa? Tuhratun lis-shaimin, untuk membersihkan bagi orang yang berpuasa. Dari apa? Minal lagwi, dari ucapan yang kurang bagus ya. Kadang-kadang kita lisan ini bisa juga ngomong yang gak enak. Warrafas, yang tidak berguna. Tu'matan lil masakin, dan ingat zakat fitrah itu adalah makanan bagi orang yang sudah ditentukan oleh syara atau agama. Jadi kalau seandainya kita menyerahkan atau membagi sebagai panitia di masjid atau di musalla tidak tepat sasaran, tidak termasuk daripada 8 golongan itu, maka itu termasuk hal yang sangat dosa betul. Bagi orang yang miskin, bagi orang yang fakir dan sebagainya, itu jadi rahmat bagi mereka. Tapi bagi orang yang mampu, itu menjadikan
bala atau musibah. Maka dari itu kita yang kemungkinan di musalla dilanggar kita masing-masing jadi panitia dan sebagainya, hati-hatilah untuk membagikannya, harus tepat sasaran. Apa yang kita keluarkan dari mengeluarkan zakat fitrah? An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an. Nabi, kata Abdullah bin Umar, mewajibkan kepada kami dan kita semua mengeluarkan zakat fitrah itu satu sa'. Satu sa' itu ukuran Madinah. Min syair, dari gandum, biji gandum. Alal abdi, atas budak, wal hurri, dan merdeka, wal unsa was saghir, baik laki-laki dan perempuan, yang besar maupun yang kecil, minal muslimin, dari kaum muslimin dan muslimat. Wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah, dan mengeluarkannya sebelum kita keluar dari rumah kita untuk menuju masjid pada pelaksanaan sholat Idul Fitri. Lalu berapa ukuran yang kita keluarkan? Ya, tentu yang kita keluarkan jelas sudah dipandu atau dibimbing oleh dari Kementerian Agama yang pada tahun ini 2,7 ya. Sebenarnya kalau kita lihat satu sa' itu ukuran Madinah, 4 mud ukuran Baghdad. Nah, 1 mud itu kurang lebihnya 7 on lebih dikit. 1 mud. Nah, kalau anggap saja 7 on berarti kali 4 berapa tuh? 2,8 ya. Nah, jadi paling bagus kita mengeluarkan zakat fitrah itu 3 kilo, aman. Kurang kada lebih insya Allah. Kalau lebih niatkan sedekah, jangan ngepres 2,5 ya. Nah, jadi harus, saya tiap tahun alhamdulillah 3 kilo. Ada lagi yang tanya, boleh nggak kita berfitrah pakai duit saja Pak, biar ringkas enak? Boleh, asal kita memahami dulu imam siapa yang membolehkan pakai duit ini. Yang membolehkan imamnya namanya adalah Imam Abu Hanifah, bukan Imam Samudra. Ini mengantukkan berataan. Belum makan kah? Nah, Imam Abu Hanifah. Nah, sementara yang tidak membolehkan dan wajib pakai qutil balad atau makanan daerah setempat adalah Imam Syafi'i. Cuman yang lucunya ada orang berfitrah pakai duit saja, sementara yang diikutinya pendapat Imam Syafi'i. Itu yang lucu. Contoh, namanya Abdullah, dia berfitrah pakai duit saja. Berarti kalau kita pakai duit berarti mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah. Nah, tapi anehnya dia mengikuti bayarannya, cara bahasa Banjar, duitnya mengikuti yang berada label di Kementerian Agama. Itu semua Imam Syafi'i, bukan Imam Abu Hanifah. Yang sekarang paling pertama 75.000. Terus kalau berasnya 2,7, itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Abu Hanifah, kalau kita memang betul-betul ikut Imam Abu Hanifah, semuanya pendapat ikut kepada Imam Abu Hanifah, jangan campur-campur. Paham ya? 1, boleh pakai duit. 2, timbangannya beda dengan Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah 3,8. Jadi kalau pian tahun tadi mengeluarkan zakat fitrah pakai duit 4, Imam Syafi'i 2, sekian, terus duitnya segitu, tidak benar. Wajib diqadha tahun ini. Iya, wajib diqadha sekarang sudah tahu. Nah, 1, yang membolehkan pakai duit Imam Abu Hanifah. Ukuran atau bahasa Banjar timbangannya 3,8. Yang ditimbang bukan beras. Yang ditimbang bukan gandum. Kalau Imam Syafi'i gandum atau beras. Karena tadi qutil balad itu makanan setempat. Kalau di Mekah gandum, biji gandum itu biji gandum kayak beras juga, Pak. Ya, nah, yang ditimbang adalah kalau Imam Abu Hanifah anggur dengan kurma. Wah, teler deh kamu. Ada larang-larang sekilo kurma 50.000 aja kali 3,8. Seikong orang gitu. Bah, habis THR. Nah, jadi kalau pian
berfitrah pakai harga yang di Kementerian Agama itu Imam Syafi'i semua. Dan beras Imam Syafi'i, timbangannya aja Banjar kiloannya Imam Syafi'i. Kalau umat Imam Abu Hanifah semuanya mesti ikut. Mulai timbangannya 3,8 dan apa yang ditimbang? Yang ditimbang anggur, coba ya anggur hitam. Ayo, anggur hitam itu 100 kilo lebih, 100 ribu lebih. Nggak usah, 100 saja. 100 kali 3,8, 380, saya hitung orang. Bisi anak 4, mantap. Itu bini pertama, bini kedua 2, mah ya sudah tambah parah lagi. Ayo. Amun mbak anak 3, laki bini 5 ya. Mambil nang harga 75.000, ini kecil aja, ringan itu. Cuman lucunya yang membolehkan pakai duit cuman Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i tidak boleh. Makanya ulun seumur kada suka fitrah pakai duit. Nukar beres ranai atar ke mana kan? Iya. Atau mungkin kayak sistem jual beli di badan amil, silahkan, itu macam-macam pendapat. Cuman yang jelas itu yang sering orang tidak paham. Dia berfitrahnya pakai duit, tapi umat Imam Syafi'i seharusnya semuanya ya 3,8, terus yang ditimbang anggur dan kurma ya. Jadi tahun ini karena sudah tahu berpikir-pikir ya kan. Tahun tadi kada tahu pangguru ya, nah anggaplah namanya jahil. Tapi kalau ragu-ragu bayar ya yang tahun tadi mangkodok. Cara mangkodok harus ada duit, nukar baras 3 kilo. Ya, nukar baras 3 kilo Bapak. Kayak ulun 4 karena anak ulun sudah berumah tangga kan. Nah, maka 3 kilo, 15 kilo. Ya kalau 12 kilo dah, 15 kilo. Sengaja aku membayarkan fitrah mengkodok tahun yang kemarin. Itu bayar pulang nang wayah ini. Jadi double. Iya. Hah? Mau 20 tahun udah tahu. Nah, itu pentingnya ilmu kita belajar. Uji Banjar jangan patan ikut-ikutan lo sampai kok pakai anu duit lo tangga kok pakai duit lo nggak tuku beras ya ora kono tangganya wis tuku wis kabeh salah gitu loh ya. Nah jadi perhatikan baik, kita nanti tanya jawab. Yang kedua yang perlu saya ingatkan untuk persiapan Idul Fitri ini besok terakhir ya kerja ya kah? Sabtu libur, memang libur. Nah persiapannya bukan menyiapkan macam-macam persiapan ibadah ya. Ini menyiapkan open house. Idza samu syahr Ramadan, kalau kamu sudah selesai Ramadan berarti selesai orang yang berpuasa Ramadan. Ini ada nang kada sing puasaan ini nang iyanya. Iya. Padahal tegakan puasa, tegakan sempat aja ki. Iya malah dia persiapan. Wa kharaju ila idihim, dan dia keluar untuk melaksanakan sholat id. Nah jadi orang yang sudah puasa selesai, terus zakatnya sudah ya, mungkin yang mal mungkin yang harta sudah, yang fitrah sudah semua. Nah masya Allah, lalu dia keluar dari rumahnya, yaqulullahu ta'ala, maka Allah berfirman, ya malaikati kullu amilin yatlubu ajrah, hai malaikat, setiap orang yang bekerja pasti kuupahi, ujar Allah. Maksudnya nih orang ini sudah puasa sebulanan menahan lapar dan dahaga, masya Allah juga ikut sholat taraweh ya. Makanya aku tanya Pak Fadli, ada buka bersama kah? Ada guru buku masing-masing jajar. Kemarin berbeda buka sama bersama, kemarin di Pak PJ ya. Nah, ya ibadi alladzina shamu syahrahum wa kharaju ila idihim, orang yang sudah selesai melaksanakan ibadah puasanya kemudian dia keluar rumah untuk melaksanakan Idul Fitri, ya mereka menuntut daripada ganjaran atau pahala yang diberikan Allah. Maksudnya di sini Nabi memberikan penegasan walaupun sunat tapi sunat muakkadah. Sunat muakkadah itu sunat yang sangat ditekankan ya. Jangan orang tulakan seorang guring aja, rugi ya, rugi. Bawa anak bini kita keluar rumah, maksudnya kita sholat id. Ujar Allah, ishadu inni qad ghafartu lahum, hai malaikat saksikan orang-orang yang keluar rumah mereka semuanya ku ampuni dosa-dosanya.
Fayunadi munadi ya ummat Muhammad irji'u ila manazilikum. Nah, usahakan mulai awal kita datang, entah di lapangan silakan, entah di masjid ya. Kalau kita di masjid ada aturannya, masuk masjid tahiyatul masjid, lalu kita niat i'tikaf, lalu kita takbiran ya, jangan ngomong apa macam. Nah, kalau di lapangan ya sembarang. Nah, ketika pelaksanaan sholatnya berlangsung, ikuti dengan baik. Ketika nanti pelaksanaan khutbahnya, usahakan sampai akhir khutbah yang kedua. Ini ada nang imbah khutbah pertama, bulik sini berdahulu. Kenapa jadi bulik? Aku nak memanasi gangan sopnya dulu ya. Belum selesaikan dulu. Habis itu selesai berdoa, nah baru kita pulang sambil bersilaturahim. Makanya kalau ibaratnya kita berangkat dari sebelah kanan, nanti pulangnya lewat sebelah kiri, supaya banyak kawan-kawan yang ketemu, ya paling enggak masyarakat di sekitar kita ya. Nah, lalu ujar Allah, silahkan hai umat Nabi Muhammad, kembali kalian ke rumah. Qad buddilat sayyiatikum hasanat, sudah kuganti atau sungguh kuganti kejelekan-kejelekanmu dengan kebaikan. Makanya disebut namanya Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Tapi ingat, orang nang puasa, mau nang ada sing puasaan ngapain? Adalah nang ada puasa di sini. Gak ada yang ngomong, Pak. Nah, lalu ujar Allah, aku ganti semua kejelekan-kejelekannya dengan kebaikan. Fa yaqulullahu ta'ala ya ibadi sumtum li wa afturtum li faqumu maghfuran lakum. Puasa mereka bagi saya, mereka berbuka juga bagi saya. Faqumu, maka mereka bangkit, maksudnya melaksanakan ibadah salat Id, maghfuran lakum, semua dosa-dosa mereka diampuni Allah. Nah, jadi kita usahakan kalau rumah kita aman, ya sudah semuanya berangkat. Tapi kalau memang ada hal-hal yang kurang bagus ya, maksudnya nggak terlalu aman, ya kita usahakan juga jangan ada berangkat semua ke masjid. Ya, siapa tahu ada apa-apa di rumah. Apa yang kita lakukan ketika kita beridul fitri? Ijhadu Yaumal fitri fis sadaqah. Nah, usahakan bersungguh-sungguhlah kalian di hari fitrah itu memperbanyak sedekah. Makanya orang bahari ulun ingat lagi kekanakan bila anak tulak ke masjid disangui duit. Ya, ini ingatilah dibuat dalam kotak jadi orang murah. Kuitan yang ingat itu. Wa amalil khair, dan berbuat kebaikan, bersilaturahim dan sebagainya, wal bir, dan melakukan amal-amal yang baik, minal sholah, daripada sembahyang, waz zakah. Nah, orang-orang Arab itu mereka paling senang berfitrah pas lagi keluar rumah pagi-pagi itu, Pak. Jadi sebelum pergi ke masjid sudah diserahkannya, kanan kiri ada orang yang minta ke apa. Karena kalau di Mekah nggak ada badan amil, di Indonesia aja ada badan amil. Ya, badan amil wadah kita ini gini bisa hilangan juga pinanya. Jadi ya. Iya. Ya. Ya, jadi yang paling bagus supaya kita kada buruk sangka apa macam, langsung serahkan. Ya. Makanya orang-orang dulu paling senang berfitrah ke guru ngaji, ke bidan, ke orang-orang tua di kampung ya. Kenapa ditanya, kenapa juga aku nyaman nyisirin hati. Kalau kita mau berfitrah ke ini kayak ini, kalau pindah kali dibagi buahnya, kalau pindah hilangan, kalau pindah itu bahasa Banjar, takutnya gini gitu. Jadi buruk sangka, mendingan aku langsung aja, kata beliau. Nah, kalau di rumah pian ada pembantu, langsung ke pembantu bagus. Lalu kadang-kadang supir seberatan, ya. Maksud seberatan itu serumahan udah ambil di sana. Yang penting diniatkan. Pertama ulun melihat akhlaknya bagus, yang kedua ibadahnya baik, yang ketiga ya istilahnya kita sudah kenal, enak. Nah, kalau seandainya kita berfitrah ke satu badan, pas membaginya tidak tepat sasaran atau membaginya ke orang yang kada sembahyang, nah ya sudah. Disebut sedekatun makbulah, hanya sekedar sedekah, bukan zakat. Kalau kita mengasih zakat itu kepada orang yang tidak ibadah, ya tidak zakat namanya, sedekah biasa aja. Jadi karena beda dengan kita ngasih hadiah. Tapi kalau zakat mesti syarat utamanya itu orang yang memang benar-benar ibadahnya bagus. Paling tidak sholat lah, puasa.
Ada Pak Ustaz, tetangga saya itu miskin betul, sudah nyewa lagi dia, tapi tidak puasa dia. Nah, sudah tidak puasa tak sembahyang, nah sudah parah lagi itu tuh. Anda kayak memberi zakat di sini. Nah, berhubung kalau kita memberi zakat kepada orang yang sudah kita kenal kayak begitu, tidak ada nilai, sedekah aja. Cari kita ke tempat orang-orang yang bagus ya. Karena supaya rezeki yang kita beri itu dimanfaatkannya untuk kebaikan. Pas pian mengeluarkan zakat harta apa ya, menuju ke 500.000. Kadang-kadang kan nomornya selesai dah. Wa tasbih, dan baca tasbih, wa tahlil, bertahlil, fa innahu al-yawm alladhi yughfarallahu ta'ala fi dzunubakum wa yastajibu du'akum. Nah, pada hari itu diampuni dosa-dosa kita bagi orang yang tadi buju-buju bertakbiran. Makanya kalau di Mekah, saya berapa kali sholat Id di Mekah, itu kalau dari rumah masing-masing takbiran, dari mobil apa takbiran arah-arah nih sekeluargaan dia. Nanti ketika sudah nyatu di halaman Masjidil Haram, sama-sama takbiran. Kalau dari gang-gang, dari gunung kan maka gitu, itu masing-masing takbiran sambil menuju ke Masjidil Haram, masing-masing takbiran. Itu berkumpul, bertemu sambil jalan ya, yang di mobil itu sudah parkir menuju ke Masjidil Haram, takbiran. Nah, jadi benar-benar diagungkan, wali tukabbirullah, bertakbiran. Kalau wadah kita rajin sambil tulang ke masjid berkisahan ibu-ibunya, apa yang dikisahkan, wadai putri salju, lidah kucing, ya kah? Apalagi? Iya, keripik bawang. Wa yastajibu du'aakum, dan Allah kabulkan doa di Idul Fitri itu. Wa yanzuru ilaikum birrahmah, dan Allah memandang kepada orang yang salat Id itu dengan pandangan kasih sayang. Intinya di hadis ini jangan sampai kita tidak salat Id. Bahkan ada salah seorang sahabiah bertanya, namanya Ummu Atiyah, ya Rasulullah, kami haid, gimana? Berangkat di sini, kau tidak sholat, tapi kau takbiran boleh, kau dengarkan khutbah boleh, ikut berdoa boleh. Berarti sedemikian rupanya Nabi menyuruh kepada sahabat untuk tetap berangkat sholat Id walaupun tadi keadaan halangan kan. Artinya di sini tolak kerja, jangan sembahyang, tapi cuman ikutlah bertakbiran, ikutlah berdoa, dan ikutlah mendengarkan nasihat agama lewat khatib berkhutbah di atas mimbar ya. Nah, jadi betapa pentingnya sholat Id ya. Jangan ada sampai sholat Id ya. Ada yang nggak sholat Id? Banyak, karena keuyuhan jadi panitia badan amil membagi sampai jam 3 subuh. Ya kalau guring gitu. Ya silakan kita muzakarah. Saya lama betul nggak ngisi di dinas peternakan ini ya. Nggak berubah kah? Gara-gara corona kemarin itu lah. Kalau di sini aktif betul, buka bersama, nuzul apa nih, apa lagi, halal bihalal, masya Allah. Ya silakan, mungkin ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, monggo silakan. Ya, Pandu ya. Ya, Bapak Ibu, silakan bertanya. Mungkin ibu-ibunya. Ini kau uyuhan, nyantukan. Oh ya silakan. Waalaikumsalam. Dari masalah zakat dan sholat itu, mungkin yang masalah zakat kan terus hari itu ada berapa ada Penasnaf. bagaimana tentang muamalah ini batasan-batasannya itu namanya Mu'allaf ya. batasan batasannya berikutnya itu ada lima batasan itu apa itu, karena itu tetap dikasih ini sebagai injimat. Kemudian juga ada ganda juga ikut anaknya berarti ganda juga ini memang tidak mampu dan tidak berusaha hanya untuk makan dengan orang tua.
ini anaknya mampu. Hmm. Nah, apakah dia ambil ini Masih berhak untuk mengasih ke beliau. kemudian zakat mal. Zakat mal ini kan kita panitia adalah zakat mal ini kebetulan kami soalnya dibangun perbandingan. Apakah boleh zakat mal itu difokuskan kepada pembangunan atau tetap diberikan dulu kepada Yang berhak. Kemudian zakat mal juga, tapi namanya kita ada hutang masih banyak. Apakah boleh juga untuk mengeluarkan zakat mal? Orang yang berhutang ya. Baik. Iya. Pertama, tolong diingatkan. Pertama tadi tentang mu'allaf, kapan, apa batasan mu'allaf ya. Mu'allaf itu artinya hati yang lunak atau yang perlu kita jinakkan dengan memberikan sesuatu yang terbaik untuk mereka. Ya tentu batasannya kita melihat kalau ibaratnya beliau sudah mandiri. Mandiri sini maksudnya dalam ibadah, dalam hal kesehariannya, dalam hal pergaulannya bagus, ibadahnya Masya Allah dan sebagainya. Artinya sebenarnya tidak ada batasan berapa tahun atau berapa lama dia batasan sebagai mu'allaf itu. Dikala beliau atau orang itu masih memerlukan, tetap kita berikan. Walaupun sudah mungkin hampir puluhan tahun mu'allafnya, ya, maksudnya perlu bimbingan dan sebagainya. Ya paling tidak ketika kita memberikan itu timbul sebuah kebanggaan, tetap diperhatikan. Kita khawatir karena mu'allaf ini yang paling banyak pembinaannya yang kurang sehingga mereka bisa balik lagi. Itu yang saya ketahui. Jadi kalau secara batasan berapa tahun itu enggak ada dibicarakan dalam beberapa penjelasan. Cuman kita sendiri di masyarakat tadi melihat kalau bahasa kita mau rajin aja, mengajinya bagus saja sudah dan sebagainya, ya bisalah kita cari yang lain lagi. Tentu di sekitar kampung kita atau kita tinggal masih banyak yang lain yang memerlukan. Yang kedua, ya janda duda. Nah, ini janda duda ini dihukumkan kepada miskin ya, karena kalau janda duda tidak ada dalam delapan golongan. Tapi anaknya yang mampu, beda anak mampu dengan orang tua mampu, beda. Kalau orang tua mampu, anaknya ikut mampu. Paham? Jawa Banjar bila kuitan sugih, anak empat sugih. Tapi bila anak sugih, kuitan belum kawa sugih biasanya. Artinya kalau kita memberikan sesuatu kepada beliau, masih berhak. Karena yang sugih anaknya bujur anaknya, tapi bini anaknya kan mantunya. Kadang-kadang bakal hijuenya, nah, bahaya. Paham maksud saya? Ya bahasa kasarnya tuh umpat numpang aja ya kepada anaknya. Nah, kita pun tidak tahu persis kayak apa di situ. Nah kalau seandainya orang tuanya yang sugih, pasti anaknya beres. Jadi masih berhakkah mereka untuk menerima? Berhak kalau memang kita perhatikan, ya artinya kita sendiri tahu di sekitar kita. Si itu kan gini, tapi anaknya sugih. Itu kan yang sugih anaknya. Orang kudangar hendak memberi apa aja bakal laki bini, nah itu. Nah, jadi berarti tetap aja. Mengenai zakat mal ya, yang pertama tadi masalah untuk pembangunan ya. Sebenarnya musalla masjid langgar dia tidak berhak sebenarnya. Tapi kalau seandainya musalla langgar itu masih ada hutang, nah, jadi dia termasuk gharim, karena gharim ini termasuk orang yang memiliki hutang untuk agama Allah. Anggaplah panitia yang punya hutang dengan toko bangunan, kan? Mungkin sekian. Nah, jadi sisi badan amil menyisihkan untuk membayar ke panitia pembangunan tadi atas nama panitia pembangunan, itu namanya gharim. Gharim itu orang yang berhutang atas nama agama Allah. Nah, jadi kalau langsung dia tidak boleh. Bapak beli mau zakat langsung menunjuk ke panitia. Tapi karena ini ada badan amil, karena terus
mengatasnamakan panitia pembangunan, berapa sekarang hutangnya lagi di toko si Fulan, ada sekitar 15 jutaan. Oh ini ada nih, sudah paling enggak dibagilah mungkin karena masih juga ada masyarakat yang lain untuk itu, nah kita bagilah. Tapi kalau memang banyak pendapatan, jadi kalau ulun berpendapat lihat keadaan pendapatan kita untuk di sekitar itu. Kalau untuk zakat yang biasa ini juga lumayan, ya artinya satu keluarga atau satu orang dapat sekian, berasa sekian duitnya, ada emal ini yang agak lumayan juga, yang bisa jadi pullah dia bayarkan. Artinya melihat keadaan pendapatan dari badan amil pada tahun itu. Lalu yang keempat tadi Pak? Hutang piutang pribadi apa? Oh, kalau hutang piutang pribadi, Mama aku bisi hutang ke sana kemari terus, apakah aku wajib untuk menzakati hartaku gitu? Nah, apabila hutang piutang ini tentu kita wajib untuk membayarnya. Tapi kita lihat dulu harta kita apakah cukup nisab haulnya. Nah, apabila memang hutang itu jatuh tempo, Mama, ulun ada hutang sekian puluh juta, sementara nah hendak aku keluarkan ini 10 juta. Ya, dari sekian banyak harta sudah aku hitung-hitung. Nah, ini wajib membayar hutang dulu. Karena ini jatuh tempo nanti. Jatuh tempo itu artinya tanggal sekian. Nah, sementara aku ini hendak mengeluarkan. Jadi hutang dulu diutamakan. Hutang ya, karena hutang ini bagaimanapun itu sangat memberatkan bagi kita. Jadi hutang dulu dibayari. Kalau memang sudah hutang dibayari, baru kita hitung harta kita. Jangan sampai nanti zakat ini dibayarkan ke hutang. Yang boleh yang tadi, kalau hutang itu untuk agama, kalau hutang pribadi nggak boleh. Ya, ya. Ada lagi yang lain? Ibu-ibu, silakan. Waalaikumsalam. Jadi saya mau nanya masalah keluarga saya. Jadi saya kan kenapa belum kan, tapi saya posisi di sini kan baru beberapa bulan. Oke. Kemudian nggak saya makan itu belum kilo. Lalu masih batas bantuan itu. Untuk mengukur itu harus diuangkan seperti apa Pak? Kemudian posisi yang kedua yang saya tanyakan, anak saya kan ada di sini Pak, ada di Eropa. Nah untuk menghitung konsumsinya yang harus dikeluarkan dari anak itu seperti apa? Ya. Nah itu daging. Zakat apa maksudnya? Oh fitrah. Iya. Iya. Jadi bagi sampean berfitrah di sini ya, atau sementara pun beras masih dari bantuan. Baik. Ya sekarang maaf, ada gaji. Ada. Ya. Sendiri apa sama satu keluarga? Artinya maaf ini karena sampean bicara keluarga sih saya tanya saja, belum kenal kan, rumah sendiri apa nyewa atau apa? Masih nyewa. Oh, penghasilan dari keluarga cuma pian aja. Iya. Oh, anaknya tiga-tiganya pegawai. Ya tetap pian berfitrah pribadi. Artinya anak-anak kalau memang sudah ada kemampuan mandiri, walaupun dia sudah bujangan, tapi sudah penghasilan, ya kita beri kebebasan, boleh. Maksudnya tidak tanggung jawab pian gitu nah. Paham maksud saya? Ya. Tapi kalau seandainya anak pian memberi, nanti kami yang beli berasnya bahaya, pian meniati semuanya. Oke juga, tidak masalah. Ini anak yang beliau kan begawi kisahnya, kalau ya selama masih berkumpul. Nah itu kan kalau sudah berumah tangga lain cerita. Nah jadi mungkin di antara anak Sidin ini ada yang masih bujangan, terus ada yang sudah berpenghasilan, Sidin juga berpenghasilan. Jadi anak anu bahaya kita kami aja yang nuker berasnya, pian ndak usah gitu, pian simpan untuk keperluan yang lain. Nah, bagus betul.
Ya, umpama beliau berlima atau berapa orang, dibelikan sama anak-anaknya, gotong royongan, anak-anaknya yang di sini maksud saya, atau mungkin yang di sana bisa juga dikirimin. Kalau Amerika kan dolar kecil aja kita. Nah, terus kalau di sana, artinya yang saya maksud boleh saja anak sampean mandiri untuk berfitrah masing-masing, yang enggak keluarga ya Pak ya, kalau yang keluarga masing-masing gitu. Atau dari semua itu mereka yang nanggung piat boleh. Nantinya menukarkan barasnya semuanya boleh. Terus mengenai yang di sana, ada yang beliau dulu. Kan beliau tadi menyanyikan beras. Betul dah. Untuk makanan daging, karena memang orang anu daging, gandumnya sedikit aja. Itulah bedanya kita ini awan buahnya. Kalau kita baras nasinya hibak, hibak piring, tahu hibak penuh piring daging segini. Iya, berarti mah bahan pokok mereka kan kalau itu kan daging tetap bukan dianggap makanan pokok. Berarti dia larinya ke gandum. Nah, gandum berarti tetaplah hitungan enggak gandum. Tetap 2 sekian, 2,8 atau 3 kilo gandum. Jadi kalau kayak roti ya 3 kilo bahan roti itu apa? Kan gandum kan? Jadi 3 kilo diuangkan lah kalau pengen pakai uang yang seperti pertimbangan Imam Anu tadi dengan kurma ataupun dengan anggur. Jadi tetap Pak 3 kilo cuma gandum. Karena kalau daging bukan bahan pokok. Bahan pokok itu yang mengenyangkan. Daging kan tidak mengenyangkan, daging cuma tambahan aja. Cuman karena di sana kebanyakan daging, beda dengan di sini. Orang bubuhan pian ini banyak dagingnya, daging tetap makan sedikit aja dagingnya. Banyak nasinya pada daging. Ya kalau padahal yang diurusi masalah hewan. Iya. Ada lagi ibu-ibu? Tegara, capu mana? Ya, tegara. Alhamdulillah. Ya, ya boleh. Biasanya kan kami pembagian itu kan jam 11 dan 12 malam. Nah, ketika membagikan itu kan antara ada penghuninya, ada juga yang menunggu, ada juga yang sempat. Oh, yang mana nih? Yang mustahiknya ya? Bagaimana kami menjawab kami ini apakah simpan dulu, apakah ketinggalan itu satu. Yang kedua ini masalah nasional ini menjaga kita juga. Tapi pembagian ini bisa setahun, bisa 2 tahun. Tapi dalam bentuk bantuan sehingga kemudian Iya. Nah ini bagaimana dengan hal ini? Ya, kalau kita membagi memang yang paling bagus, yang paling afdal ketika kita sudah mendapatkan selaku panitia jam 11 sudah kita bagikan, mungkin sekitar jam 12 1 selesai. Sudah itu yang paling bagus. Berhubung masyarakat kita ini ada yang pulang kampung dan sebagainya, boleh kita titipkan dengan tetangga. Tetangganya yang meniatkan untuk menerima. Atau karena kita sudah badan amil kan sudah menerimakan. Kita ini kan sebagai panitia itu perpanjangan tangan dari muzaki, paham? Perpanjangan tangan daripada ulun nang mencari 8 golongan. Kalau ulun seorang nang mencari 8 golongan agak repot, serahkanlah ke panitia. Panitia ini bertanggung jawab. Jadi sudah tangan pertama ini nih, tangan kedua dari saya. Jadi biar ini disimpankannya tidak apa-apa. Inilah yang udah aku simpankan aja, karena bila datang hanya aku kasihkan, boleh. Paham lah? Kan seharusnya ulun langsung cari ke 8 golongan. Nah, salah satu di antara pendukung itu ada badan amil namanya, ini perwakilan. Ya, makanya perwakilan inilah nanti membagikan ke masyarakat. Nah, karena tadi masyarakatnya ada pulang kampung dan sebagainya, lalu kayak apa? Boleh disimpankan dengan niat sudah aku terimakan, aku simpankan aja. Itu ada dua Pak, bisa jadi dia melepas dari kepanitiaan karena kawanan aja atau kenalan aja, sudah aku nerimakan, berarti pribadi. Aku terimakan aja bahasa Banjar, karena bila datang kena aku berikan. Boleh. Mengenai basnas ya, memang untuk
Basnas di tempat kita secara keseluruhan ya berbagai macam lah tanggapan, ya tanggapan dalam artian ya sementara kadang-kadang per tahun itu kan meningkat, cuman untuk ke masyarakatnya masih sangat terbatas ya. Tidak masalah karena itu sudah diterimakan atas nama Basnas. Ya sama tadi perpanjangan tangan dari para muzaki itu orang yang mengeluarkan zakat baik harta maupun mal. Nah si Basnas lah yang mengelola dan dia tanggung jawab dunia akhirat, itu tidak gampang ya, itu yang mengelolakan. Terus mau dibarangkannya, maksudnya dibendakan bentuk ini dan sebagainya, ada mungkin mesin ini apa macam lalu dianukan ke fakir miskin, nggak masalah itu karena mereka sudah tangan kedua. Kalau jadi suatu badan kan, badan yang mengurusi bahasa Banjar itu mengelolakan agar ini betul-betul tepat sasaran. Jadi sama juga dengan bahasa hamil, apabila mereka tidak tepat sasaran dan salah menggunakan, mereka sendiri yang tanggung jawabnya. Dunia akhirat bukan dunia ya, dunia akhirat. Karena ada beberapa pejabat yang dekat dengan saya masuk ke badan tadi, aduh, ngalih gue mengisahkan itu sudah ampe aja kan. Pahamnya sudah bilang ngalih mengisahkan tuh ngalih dikisahkan. Ada kau dikisahkan ya Allah. Jadi jalur aduh saya lagi tekam. Kita ini sudah ibadah kata lebih banyak, ilmu kata lebih banyak, mahantup nang lain-lain pun seorang bah ya. Ya Allah alam bisawab. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna rahman rahimin. Allahumma fa'na bima 'allamtana. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi baghina fid din 'allimna rusda. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.